adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan sekalipun ada adik-adik yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit, kakak berharap adik-adik masih tetap dapat merasakan cita kasih Tuhan yang senantiasa setia memelihara hidup kita. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai." Kita awali ibadah kita dengan sebuah pujian, "Hatiku penuh nyanyian." Kita pujikan dengan penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu online kita, mari kita awali dengan berdoa. Kita bersatu hati mohon bimbingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Berkatilah Tuhan sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan sehingga kami dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, hendaklah apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tangan kita, kaki kita, mulut kita gunakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan akan kita nyanyikan 2 kali bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kerja buat Tuhan dapat kita lakukan dalam banyak hal. Misalnya, adik-adik yang diberi talenta dengan suara yang indah. Adik-adik bisa melayani Tuhan dengan bergabung di paduan suara. Misalnya lagi, kalau adik-adik bisa memainkan sebuah alat musik, adik-adik juga bisa bergabung di dalam ensemble, atau adik-adik juga bisa mengiringi pujian pada saat kita melakukan sekolah minggu di kelas. Ada lagi adik-adik, kalau kalian memiliki keunggulan dalam pelajaran, kalian juga bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa berbagi ilmu dengan teman kalian yang mungkin masih kurang memahami pelajaran yang kalian kuasai tersebut. Itu juga satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap kita bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi itulah keindahannya. Kita semua dipanggil untuk taat melakukan tugas masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Eli. Kak Eli akan menceritakan bagaimana 7 orang dipilih sebagai pelayan Allah
sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah pujian, kita sudah ditebus olehnya. Karena kita sudah ditebus dosa kita, mari kita bawa talenta kita untuk melayani Tuhan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Nah, adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eli. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sudah lama ya kita tidak berjumpa secara langsung. Hari ini kembali kita akan beribadah secara daring. Meskipun kita beribadah secara daring, Kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan baik. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, sumber hikmat kami, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan selama ibadah kami berlangsung. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab kami, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak kami yang menyampaikan firman, dan memberkati kami juga, agar Tuhan melimpahi kami dengan hikmat Tuhan. Kami boleh mengerti maksud Tuhan hari ini melalui firman yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan menyirami jiwa kami, dan menuntun hidup kami setiap hari dalam setiap pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Adik-adik sudah siap? Ya. Perikop ini berjudul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Adik-adik, seperti kita tahu, Tuhan sudah menciptakan dan mengaruniakan kita manusia dengan berbagai talenta yang berbeda satu sama lain. Banyaknya talenta yang berbeda memungkinkan kita semua bekerja dalam banyak bidang yang berbeda juga. Adik-adik bisa melihat berbagai orang dengan profesi yang berbeda-beda. Dan juga contoh sederhana, orkestra. Jika adik-adik pernah menonton satu orkestra pertunjukan musik, adik-adik bisa melihat banyak pemusik yang memainkan musik yang berbeda. Alat musik yang berbeda-beda, mulai dari piano, cello, biola, trompet, seruling, bass, gitar, dan lain-lain. Dan semuanya karena bekerja sama dengan baik, menghasilkan satu musik yang indah. Itu contoh orkestra. Contoh lainnya, ini misalnya, kakak membawa satu lukisan. Lukisan ini pun bisa tercipta karena kerjasama. Kerjasama dari apa? Kerjasama dari kuas. Kita memerlukan beberapa jenis kuas dengan ukuran dan bentuk yang berbeda untuk menghasilkan satu lukisan ini. Misalnya, seperti ini. Ada yang bentuknya besar seperti ini, dan yang kecil seperti ini. Ini semua diperlukan untuk menghasilkan satu lukisan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita pun diciptakan Tuhan dengan talenta yang berbeda untuk menghasilkan suatu kerjasama yang baik. Apakah itu juga berlaku di jemaat? Hari ini kita melihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 tadi, bagaimana dalam satu jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat mula-mula terjadi suatu masalah dan bagaimana para rasul menyelesaikannya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat minggu lalu cerita dari Kak Cinde, pada saat itu jemaat mula-mula mulai terbentuk. Mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama, melayani satu sama lain, mengajarkan Injil, dan membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bermula dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau adik-adik masih ingat, amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Masih ingat? Yang berbunyi, dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di wilayah Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, dari sejak amanat agung itu, murid-murid Tuhan kemudian menyebarkan Injil dan menjadikan banyak orang semakin percaya kepada Tuhan. Mulai dari 120 orang, kemudian semakin besar menjadi 3.000 orang dan 5.000 orang laki-laki. Nah, itu semua mereka berkumpul saat itu di Yerusalem dari berbagai daerah. Nah, termasuk murid-murid Tuhan yang berkumpul ini. Nah, tetapi adik-adik, dalam jumlah yang banyak ini ternyata ada dua golongan, yaitu satu, murid-murid Tuhan atau para rasul yang merupakan orang-orang Yahudi asli, dan juga
orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai daerah di bawah kekuasaan waktu itu Romawi ya. Nah, mereka ini kemudian ternyata berbahasa Yunani, adik-adik. Orang-orang ini mereka orang Yahudi tetapi berbahasa Yunani sebagai satu bahasa persatuan saat itu. Nah, adik-adik, saat itu kemudian terjadi satu masalah. Ketika kita membaca tadi, timbullah sungut-sungut. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini merasa mereka tersisihkan. Mereka kurang diperhatikan. Mereka memperhatikan bahwa janda-janda yang ada di antara mereka, yang termasuk golongan yang miskin, karena tidak ada yang mencari nafkah untuk mereka, mereka tidak diperhatikan untuk kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Nah, masalah ini kemudian menjadi perhatian dari para rasul, murid Tuhan yang bertugas untuk berdoa dan menyampaikan firman. Adik-adik melihat masalah ini, kemudian mereka pun berkumpul dan bersepakat akhirnya. Mereka memilih di antara semua murid Tuhan ini 7 orang Yahudi dan 1 yang bukan Yahudi, yaitu Nikolaus, tetapi dia penganut agama Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, ke-7 orang ini dipilih khusus untuk melayani meja. Apa sih melayani meja? Melayani meja itu maksudnya adalah mereka bertugas membagi-bagikan makanan untuk para janda dan juga mengelola uang agar semua boleh menjadi teratur dan terlayani dengan baik. Nah, 7 orang yang dipilih ini juga ada syaratnya, adik-adik. Mereka ini haruslah orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, hikmat, ya. Nah, maksudnya apa penuh dengan Roh Kudus? Penuh Roh Kudus ini adalah mereka punya kuasa, juga bisa mengadakan mukjizat, tanda-tanda juga, adik-adik. Tetapi tidak hanya itu, mereka terutama mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, dan penuh hikmat, artinya betul-betul mengerti firman Tuhan. Nah, dan terkenal baik, artinya semua orang mengenal mereka, reputasi mereka baik. 7 orang ini yaitu Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Terutama di antara mereka Stefanus dengan Filipus. Stefanus dikenal sebagai orang yang beriman dan penuh Roh Kudus, juga penuh karunia dan mengadakan kuasa tanda-tanda. Juga Filipus dan Stefanus terkenal sebagai orang-orang yang taat dan setia. Adik-adik, jadi tugas melayani meja ini tidak dipandang remeh sama sekali. Tugas ini meskipun hanya seperti membagi-bagikan makanan, tetapi tugas ini perlu syarat yang tadi Kak Eli sebutkan. Taat, setia, dan pasti rendah hati. Perlu kerendah hatian adik-adik untuk melayani orang lain. Juga perlu ketaatan agar dia setia kepada tanggung jawabnya. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah dipilih dan kemudian melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, dengan penuh ketaatan adik-adik, semua pun boleh berjalan dengan baik. Semua boleh berjalan dengan lancar. Dan rasul-rasul pun boleh fokus kembali kepada pelayanan, doa, dan firman. Nah, adik-adik, itu yang terjadi di jemaat mula-mula di Yerusalem pada saat itu. Nah, bagaimana dengan di jemaat kita saat ini? Nah, adik-adik, contohnya, ketika kakak kita yang bertugas pada perayaan Natal dan Paskah bisa melihat banyak panitia yang bekerja sama dengan melakukan hal-hal yang berbeda-beda, menjadi MC misalnya, pemusik, dan lain-lain. Adik-adik pun bisa melihat teman-teman adik-adik bermain musik di ensemble atau menyanyi di paduan suara atau bermain drama. Nah, itu berbagai talenta yang ada. Adik-adik juga bisa nanti mengambil peran dengan talenta adik-adik masing-masing saat kita mulai bisa ke gereja lagi nanti.
Atau saat ini mungkin saat di rumah adik-adik punya talenta sendiri, misalnya memasak, adik-adik bisa mulai membantu orang tua di rumah. Atau saat nanti kalau adik-adik sudah bisa ke sekolah lagi, mengikuti organisasi di sekolah, melakukan apa yang bisa adik-adik lakukan, atau bisa berolahraga tentunya ya. Saat ini yang bisa kita lakukan di rumah adalah mengasah talenta kita terus-menerus. Jika adik-adik suka bermain musik, berlatihlah bermusik, agar suatu saat nanti bisa digunakan talentanya. Nah, adik-adik, itu semua kita bisa lakukan asal dengan penuh ketaatan adik-adik. Kita taat, setia kepada tugas kita masing-masing, menyiapkan diri untuk masa depan kita. Baik, ayat hafalan kita adik-adik hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Baik, dan sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari jemaat mula-mula di Yerusalem bagaimana agar kami boleh menggunakan talenta yang kami miliki untuk melayani Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada talenta kami, untuk mengasah talenta kami, agar kami boleh menggunakannya dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah kami, keluarga kami, orang tua kami Tuhan, dan juga teman-teman kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka agar mereka boleh segera pulih. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.